Apa kata dunia bila ku tak punya cinta? Apa kata dunia bila ku tak bersamamu? Buah nangka kulitnya berduri, tak disangka hatiku tercuri, bukan meragu. Bujang. Sudah ku bilang sama kau, jangan kau bersembur, Bujang. Tapi masih juga kau bersembur. Matilah kau, Bujang. Umur. Kesurupan apa kau? Ini bang, aduh ini tadi saya disuruh untuk memainkan yang dulu pernah Pak Haji mainkan. Nah, Ternyata gimana bang? Oke bang. ternyata kau lebih hebat dari aku. Makasih bang, terima Kalau kasih. dulu Bang. kau lahir lebih dulu dari aku, kau jadi naga bonar. Boleh tahu nggak? Ini yang bagusan jadi naga bonar, yang ini apa yang ini? Kalau wajah ini kan, sebab dulu naga bonar saya diganjal-ganjal Nah, yang ini enggak. supaya rusak muka. Kalau ini rusak bener. Memang sudah rusak. Udah rusak dari sananya. Ngomong-ngomong soal ganjel-ganjel, pakai kapas kan? Enggak, pakai gips. Pakai gips. Emang sengaja begitu. Ke dokter gigi waktu itu ya. Jadi jelek. Iya, supaya Jadi jelek hancur. karena dianggapnya oleh sutradara dan penulis skenario saya ini terlalu ganteng buat tokoh naga bonar. Silakan. Bang Deddy, ini Iya. ada orang juga manggilnya Pak Haji. Ada Iya. Bang Deddy, ini saya ngomongnya jadi Batak-Batakan juga nih Bang. Panggil apa aja lah. Apa aja? Iya, kan? Bang Deddy aja ya? Boleh, Nih, panggil kalau- Dek juga boleh. Wah, kok jadi deh. Nah ini ngomong-ngomong kalau ngelihat kayak begini, ada naga bonar zaman dulu, ada naga apa? Bang Deddy ingat lagi film-film itu pada saat itu nggak? Anda Ya, merasa bahwa ini film yang paling sukses yang pernah Anda buat atau tidak? Ada beberapa hal ya di catatan naga bonar yang pertama dulu itu saya mainkan pada saat 10 hari setelah saya menikah saya syuting naga bonar. Jadi waktu saya menikah itu rambut saya gondrong, kan? Karena harus dipanjangkan, kemudian setelah itu dikeriting. Ah. Jadi pulang seminggu sekali saya. Setelah menikah saya pulang seminggu sekali dari Pelabuhan Ratu. Nah, alhamdulillah ternyata istri saya hamil juga. Walaupun seminggu sekali. Walaupun seminggu sekali, Ya. walaupun dengan rambut panjang dan jelek juga. Ya, jadi foto pengantin saya itu rambut saya gondrong, agak tembem kan, karena Naik agak berapa kilo? gemuk gitu. Kita naikkan berat badan waktu dari normalnya. Sekarang ini begitu anak saya lihat foto saya dengan istri saya, anak saya bilang, kok mama mau sama papa? Itu bukan aslinya kan tuh. Aslinya katanya Bang Deddy lagi kecil ganteng. Ya paling ganteng sekemayoran lah kira-kira. Ya, lumayan. Se-RT lah ya. Lah lumayan, cewek-ceweknya banyak juga yang suka sama Bang Deddy kan? Ya kurang lebih lah. Ya. Ini naga bonar palsu nih, mumpung ada di sini. Mau apa? Mau tanya, mau ngobrol, mau belajar jadi naga bonar yang benar. Tadi udah benar belum, Bang? Udah benar belum? Udah bagus lah. Bagus. Ya. Mungkin waktu saya dulu memainkan itu nggak sebagus itu tadi kan. Ya, latihannya seminggu, Bang. Oke, thank you Bang Iya. sudah menemani kami di sini dan nanti katanya mau syuting lagi. Jadi naga bonar atau jadi apa nanti? Iya ini nagaan ini. Naga-nagaan. Naga sari aja ya. Oke, Iya, thank Baju. you. Terima kasih ya. Makasih. Ini masih bersama 1 jam lebih dekat bersama Bung Deddy Mizwar. Nih, kalau misalnya ngomong-ngomong soal masa kecil nih. Lagi kecil memang pernah bercita-cita jadi aktor kayak begini, Bang? Sempat. Ya artinya saya dari mulai TK barangkali ya. Udah Dia kan udah kepingin. meniru-niru dulu kita suka sama tentara ya. Kemudian waktu itu 17 Agustusan pakai baju tentara ya. Kemudian Tapi orang itu kan tua biasa menanamkan- untuk anak ya, kecil kan? biasa kan meniru. Mhm. Ingin menjadi sesuatu yang di luar dirinya. Saya kira itu ada dalam setiap orang. Nah, terus Bukan meniru dalam gerakan saja. kenapa sampai nyasar ke apoteker dulu?
Nah, ini persoalannya. Kenapa nih? Jadi waktu SMP itu orang tua saya ya dalam keadaan sulit kan. Kalau di SMA kemudian masuk ke dokteran, karena waktu itu ditanamkan pengen jadi dokter kan. Orang tuh kalau nggak dokter insinyur gitu. Iya, dokter insinyur. Seolah-olah profesi lain nggak bisa menghidupi diri sendiri. Kan? Nah itu ya biaya nggak ada. Jadi masuk saja ke sekolah menengah farmasi, sehingga harapannya begitu lulus sekolah menengah farmasi bisa kerja. Ternyata apa yang terjadi Bantu orang nanti tua. ditunggu dulu ya, karena kami simpan yang ini setelah jeda berikut. Di 1 jam lebih dekat bersama Deddy Miswar. Bayangin, anak yang lain nyusu, dia netek. Sepanjang jalan ini didoain, semua didoain, doa, enggak ada habis-habisnya doa, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, kembali di 1 jam lebih dekat bersama Deddy Miswar. Tadi terpotong pada saat saya tanya soal kenapa masuk sekolah farmasi gitu ya, dan kemudian selanjutnya apa. Nah, ini masuk sekolah farmasi, sekolah menengah farmasi ya, Ya. bukan S1 kan berarti? Bukan, SMP SMA, langsung. SMA. tingkatan. Pemilihannya Bang Deddy yang mau atau ada permintaan dari orang tua? Iya, itu sekolah menengah farmasi itu sekolah yang cukup berat lah dia kami waktu itu karena masalah kimia, fisika, kemudian juga hafalan yang begitu banyak ya, ribuan bahasa Latin kan, obat-obatan. Kedua masalah ekonomi kan, jadi begitu bisa lulus nanti diharapkan bisa kerja di apotik atau dimanapun lah. Gitu. Dan itu sekolah susah bener ya? Ya, karena itu barangkali saya dianggap cukup pintar kan SMP-nya. Yang bilang pintar siapa sebetulnya? Apa? Ya lulusnya juga cukup baik Oh ya? di SMP, kemudian masuk SFF juga dites kan, lulus gitu ya. Cuman persoalannya lulusnya bukan 3 tahun saya setelah sekolah itu. Berapa tahun? 4 tahun baru lulus. Kenapa? Nggak lulus setahun. Kenapa nih? Gara-garanya apa? Nggak lulus tahun? Nah Bolos itu di melulu? mana? Bukan, ya mungkin juga karena banyak bolos. Waktu itu saya baru mengenal dunia teater, dunia yang begitu luar biasa, menyedot perhatian saya. Magnetnya besar gitu ya? Jadi dikatakan saya ini justru tergila-gila pada dunia teater sehingga meninggalkan beberapa ulangan umum dan segala macam, latihan-latihan ujian. Jadi begitu selesai ujian, itulah hari pertama saya mengalami kekecewaan yang luar biasa. Karena di sekolah dari SD sampai SMP juga Lancar di kelas gitu 1, 2 sampai 3 nggak ada masalah kan. Cukup bagus hasilnya. Dan itu hari yang paling sedih buat saya pada saat melihat orang tua saya juga bersedih. Karena mereka membiayai uang sekolah saya kan cukup berat. Ternyata Karena enggak. sekolah kejuruan, tapi ternyata tahun itu saya gagal. Tapi mungkin itu pula yang menyebabkan saya tidak ingin lagi mengalami kegagalan. Jadi dalam setiap kesempatan sejak itu saya menggunakan melakukan seoptimal mungkin. Saya melakukan sesuatu yang mungkin lebih daripada orang biasa melakukan. Sampai di dalam dunia teater juga alhamdulillah saya mendapatkan menjadi aktor terbaik festival teater. Iya, ini langganan. Langganan kan Bang, berapa piala Citra ada di rumah? Kalau Citra ya 6 ya. 6. Itulah pertama kali dapat penghargaan dalam dunia seni, yaitu menjadi aktor terbaik di festival teater. Nah, siapa yang paling berjasa? Atau yang memberikan restu Anda akhirnya oke boleh. Padahal sebelum kan orang tua melarang, Ya, tidak boleh juga apa segala berat. macam. Iya. Prestasi. Jadi setelah mendapatkan penghargaan sebagai aktor terbaik di teater, yaitu Teater Media Jakarta, orang tua saya percaya bahwa pilihan anaknya menghasilkan sesuatu prestasi. Nah, Jadi bukan kita harus berantem sama orang tua. setelah itu ibu Anda gimana? Ya nggak Akhirnya, apa-apa. boleh. Akhirnya boleh. Nah. Bahwa itu adalah sebuah pilihan yang bisa mungkin membahagiakan saya dianggapnya dan juga memberikan sebuah prestasi bagi Ya, oke. saya dan juga bagi masyarakat secara manfaat ya. Oke. Karena itu mendapatkan support yang luar biasa, apalagi didoakan sama orang tua kan. Nah, ini dia. Saya ingin yang memanggil penting sebetulnya. seseorang yang sangat berperan dalam hidup Anda. Silakan.
Bangun-bangun makan nasi makan kebun. Ya, ini adalah Ini. Ibu Bang Dedi. Selamat malam. Dan satunya lagi, Waalaikumsalam. Silakan duduk. Silakan duduk. Kenalin ya, ini ibunya Dedi. Ibunya Dedi Mizwar. Sama nggak mukanya Megi? Sama nggak? Cakepan ibu ya, cakepan ibu. Udah tua aja masih cantik. Umurnya baru 79 baru. Ini anak ibu yang nomor 4. Anak boleh kepengen bener. Kepengen bener deh. Sebab ibu punya anak perempuan 3. Perempuan hamil. Ya Allah, berikanlah hamba anak laki-laki ya Allah. Hamba kepengen punya anak laki-laki, anak yang soleh, anak yang baik, anak yang semua doa. Dari mulai hamil sampai lahir, sampai dia besar di pangkuan ibu, doa yang ibu berikan. Alhamdulillah buktinya doa ini Allah kabulkan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu silakan duduk Ibu. Akhirnya doa dikabulkannya Ibu ya. Susah nggak ini mendidik yang satu ini nih Bu? Enggak susah. Enggak bandel. Enggak bandel. Di depan ibu ya. Kalau di depan ibu enggak bandel. Enggak pernah berkelahi di depan ibu. Di belakang nggak tahu Nggak ya tahu. Bu ya. Sebab ibu selalu ngancam. Kalau berkelahi, kalau yang menang masuk polisi. Polisi kan kalau yang menang. Kalau yang kalah masuk rumah sakit. Mungkin dia takut ibu ngomong begitu. Memang anak ini paling takut sama ibu. Kayak Sampai naga bonar sekarang. ya. Iya. Persis kayak naga bonar ya, takut Sampai sama sekarang ibunya. juga masih takut. Masih takut sama ibu. Masih takut sama ibu. Kalau ibu bilang A, dia langsung. Oke. Ibu, Memang mesti Sebentar. begitu. Anak sama orang tua kudu begitu. Jadi berkah, ya. Jadi berkah. nah, Ibu ini adalah foto dari ayahnya. Iya. Ayahnya. Mhm. Kalau ayahnya nggak pernah banyak komentar, ayahnya pendiam. Ibu melulu ya. Nah, Habis sama ibu. Habis-habis. habis sama ibu. Ibu ceritakan nih doa ibu ya. Ini anak satu nggak doyan susu, maunya minum ASI. Minum ASI. Sampai umur berapa? Wah, sampai punya adik. Sampai umur Sampai berapa punya berarti? adik tuh. 5 tahun, 6 Enggak, tahun? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun. Asik terus, nggak mau Asik kaleng. terus. Sampai sudah disapi ya, sudah disapi. Aha. Dia terus kalau ibu lagi tidur dia tomplok aja. Apa aja tomplok aja. Ditomplok aja mau nyari tete padahal adiknya. Ibu ini ada foto keluarga. Ibu ingat apa dari foto ini itu nih Bu? Dedi yang masih kecil sama omnya. Ini omnya adalah kakak ibu yang sayang sekali dengan anak-anak ibu karena dia nggak punya anak. Jadi dia nih hidupnya sama dia. Masih kecil tukang megangin kuping orang api ledes. Kenapa harus pegangin kuping orang lain sampai ledes? Nggak tahu kalau digendong megang kuping sampai pada robek kuping. Kuping siapa aja yang udah robek? Ini yang sana tuh tadi. Yang mana? Kuping pap itunya, omnya. Iya. Ini kalau di foto ini siapa aja nih Bu? Yang di foto itu ya saya, ayahnya, adik-adiknya Dedi udah. Iya, itu ada keponakan ibu satu. Yang Dedi yang sana, yang kecil tuh sana. Yang nggak pakai baju kotak-kotak. Dia nggak mau pakai baju Membelot, seragam. selalu membelot. Nggak mau pakai baju pasangan. Dia bilang kayak orang bubian. Kalau dipakein langsung dilepas lagi? Nggak mau. Pokoknya nggak mau. Dari kecil nggak mau Bu? Nggak mau. Bandel dong Bu? Pasang-pasangin ya. Bandel dong? Iya memang begitu deh bandelnya, tapi ya bandel menyenangkan juga ya. Nggak mau diseragamkan. Ibu akui deh memang ibu banyak anak, 6 anak ibu, 7 anak ibu, tapi meninggal 1. Memang kalau dibilang ibu paling sayang sama dia ya ibu harus akui ya. Bukannya dibedakan, semua juga sayang. Memang kalau dia nih lebih ya. Bayangin anak yang lain nyusu dia netek. Sepanjang jalan ini didoain, semua didoain, doa nggak ada habis-habisnya doa. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Tapi ibu kabarnya lagi kecil cengeng ya Bu ya? Aduh, bukannya cengeng. Dia sih sebetulnya nggak nakal. Nggak juga ngerongrong ibu. Cuman kalau dia lagi mau apa-apa kita nggak turutin, nangis. Udah nangis, tahu nggak? Guling-gulingan loh. Begini. Kursi. Perabotan berantakan semuanya. Dia tendang-tendang semua, dia makan semua. Aduh. Capek tidur. Sampai ketiduran. Sampai ketiduran kecapean. Bangun. Deddy Miswar nih kelakuan lagi kecil begini. Sampai terpaksa ibu bawa-bawa ke rias pengantin juga. Iya, masih kecil karena netek kan dia. Saya ngerias pengantin. Saya bawa dia tidur. Lalu ada pembantu yang punya rumah gendong dia, dicakar sama dia. Dicakar sama dia, nggak mau minta. Saking ininya, kolokannya sama ibu. Gitu. Saking kolokannya. Iya, kolokannya. Dia Iya. memang nggak nakal sih. Memang ibu bilang kan di depan ibu tuh nggak nakal, hanya itu aja. Dia paling nurut. Kalau ibu bilang sekolah ini aja, dia sekolah aja tuh. Dia kepengen sekolah apa, ibu bilang ibu kepengen sekolah kedokteran, dia pengen jadi dokter. Dari mulai dia bisa jalan, kalau pawai 17 Agustus, ibu selalu dia pakaian dokter. Nggak mau pakai cemong-cemong, nggak mau. Pakai baju putih-putih ibu. Putih-putih. Mesti jas. dokter, terus sampai dibeliin alat-alatnya khusus kalau pawai pakai itu pawai. Akhirnya waktunya sudah selesai sekolah, kita nggak punya uang untuk sekolah dokter. Saya bilang apa yang berkaitan dengan dokter? Nah itu asisten apoteker. Ngikut. Barangkali hatinya menentang, tapi karena takut sama ibunya ngikut. Saya bersyukur anak ini ngikut ya. Iya. Nah Masih sekarang nurut ya, Bu, ya? dia kemauannya saya tentang. Lagi dia mau main drama-drama tuh, aduh sakit hati. Karena yang melatih dia ngomelin dia semaunya dia. Bodoh, goblok. Ibu sakit hati sebagai Sakit ibu hati ya. benar-benar. Sakit hati anak ibu dikatain bodoh, goblok, gak mau. Ibu bilang jangan maki-maki anak saya tuh. Habis dia bilang apa? Kalau nggak begitu kita nggak tahu Bu gimana kesalahan kita. Kita nggak bisa pintar-pintar, ha? Ya, ilah kena dimaki-maki lah. Oke ibu. Nah ini ibu yang tahu persis masa kecilnya juga di dalam rumah. Tetapi di luar rumah bandel apa enggak nggak tahu kan ibu kan? Nah ini nih temennya ini nih masa kecil yang tahu persis Bang Deddy di luar rumah seperti apa. Kita korek nanti ya setelah jeda berikut ini di 1 jam lebih dekat bersama Deddy Miswar. Berenang di situ. Di galian tanah itu kalau habis hujan. Keluar pada